sama-sama siapkan hati kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, Bapa. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Mari pujikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan,
Kami mengucap syukur dan bersuka cita pada pagi hari ini. Sebab kami oleh kasih karunia-Mu, bisa kami bersama-sama menyembah nama-Mu yang kudus. Kami dapat memuji memuliakan Engkau, Tuhan dan Raja kami, penebus kami yang hidup, Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa pada hari yang indah ini, kami bisa bersama-sama untuk bersekutu, untuk merasakan kasih-Mu. Dan terlebih lagi adalah Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah kami mulai pagi hingga siang nanti. Karena itulah yang terpenting di dalam ibadah kami, yaitu mengenai Engkau sendiri Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami mulai pagi hingga siang nanti. Terima kasih Bapa, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka Kau lembutkan hati setiap kami yang mendengar. Agar kami Tuhan dapat menerima firman-Mu dan menyimpannya dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Semuanya hanya bagi keagungan-Mu. Dan semuanya adalah bagi kebesaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa lagi dalam ibadah bahasa Indonesia ICA. Dan khususnya pada hari ini adalah Hari Ayah. Jadi selamat kepada para ayah yang ada di sini. Dan hari ini khusus memang bicara mengenai ayah. Tetapi juga message pada pagi hari ini juga untuk semuanya. Untuk para calon ayah yang belum menikah, juga untuk para ibu yang menjadi istri daripada ayah. Nah, kita karena bicara mengenai hari ayah, berarti kita mengetahui bahwa peran ayah itu adalah sangat penting di dalam keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Nah, seorang ayah itu adalah seorang pemimpin yang menentukan ke arah mana keluarganya itu akan dibawa. Seperti nakoda kapal. Nakoda kapal itulah yang akan menentukan kapal ini nantinya ketika mengarungi lautan akan mencapai tujuan pelabuhan yang dituju dengan keadaan yang baik atau tidak. Maka disinilah menjadi peran yang sentral bagi seorang ayah untuk yang sangat penting di dalam memimpin keluarganya. Saya akan kutip ada dua quotes yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu quotes yang pertama yang bicara seperti ini. Seorang ayah adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya dan cinta pertama anak perempuannya. Nah, dari sisi ini menentukan bahwa seorang ayah di mata anak-anaknya adalah seorang idola. Seseorang yang dikagumi, orang yang pertama kali yang dikenal oleh anak-anaknya, yang menjadi dambaan. Oh, kira-kira nanti kelak kalau kamu besar jadi apa? Aku menjadi seperti ayah. Nah, itu adalah sebuah dambaan dari seorang anak yang dimana itu adalah sebuah figur yang sangat penting seorang ayah di mata anaknya. Quotes yang kedua bicara mengenai ini. Seorang ayah adalah seorang yang Anda atau anak hormati. Tidak peduli seberapa tinggi Anda tumbuh. Artinya meskipun anak itu sudah menjadi dewasa, meskipun anak itu nanti kelak sudah berumah tangga,
maka seorang ayah figur itu akan terus dihormati oleh anak-anaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi peran ayah itu sangat penting di dalam keluarganya. Dan itulah yang dikatakan bahwa seorang ayah itu memiliki sebuah pengaruh besar terhadap pertumbuhan daripada anak-anaknya. Pria itu adalah sumber. Dalam bahasa Yunani itu namanya kepale. Kalau bahasa Betawinya sama, kepale, kepala. Tapi ini bukan. Kepale di sini artinya sumber. Nah, sumber ini bisa menjadi dua macam. Kalau sumber ini saudara bayangkan seperti sumber mata air. Kalau mata air itu jernih, mata airnya itu bening sekali, maka ketika mengalir ke bawah, dia akan mengaliri dengan mengairi yang di bawah itu akan menerima yang jernih juga, yang baik juga. Tetapi apabila mata air ini keruh, mata air ini tidak baik, maka yang di bawah ketika air itu mengalir juga akan menerima hal yang tidak baik. Dan ini ditentukan oleh seorang pria. Dan ketika sumber ini baik, sumber ini jernih, maka keluarganya, istri dan anak-anaknya akan menikmati kesegaran daripada sumber mata air yang baik itu. Ketika seorang ayah berfungsi dengan baik, dengan dia berperan sebagaimana mestinya sebagai pemimpin di dalam keluarganya, maka juga anak-anaknya akan bertumbuh dengan baik. Anak-anaknya akan bertumbuh dengan kepercayaan diri. Anak-anaknya tumbuh dengan segala rasa aman di dalam dirinya. Dan itu sangat menentukan di dalam pertumbuhannya kelak. Namun sebaliknya ketika saudara melihat bahwa begitu banyak permasalahan yang ada di dalam diri seorang anak, itu biasanya ujung-ujungnya, akarnya ada di dalam rumah. Dan itu kalau diselidiki lebih lanjut adalah seorang ayah tidak berperan sebagai mestinya. Ia menjadi mata air yang keruh, yang mempengaruhi di dalam pertumbuhan, emosi, dan jiwa daripada anak itu. Sehingga anak itu menjadi berkembangnya tidak baik. Ada sebuah ilustrasi pada abad ke-18 mengenai dua orang yang di mana dua orang ini mewakili dari sumber yang baik dan satunya sumber yang tidak baik. Nah, seorang yang sumbernya tidak baik yaitu bernama Max Jukes. Mereka hidup pada abad yang ke-18 dan dari silsilah yang sudah digali dan dilihat bahwa Max Jukes ini memiliki beratus-ratus keturunan yang dimana sebagian besar keturunannya itu adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang menimbulkan yang disebut penyakit masyarakat. Mereka menjadi banyak orang yang menjadi penjahat. Sebagian besar mereka itu adalah orang-orang yang berurusan dengan hukum. Yang disebabkan selama hidupnya Max Jukes ini adalah seorang yang tidak percaya Tuhan. Yang hidupnya tidak baik. Tetapi sebaliknya, orang yang bernama Jonathan Edwards yang juga hidup pada masa yang sama, yaitu dia seorang penginjil yang hebat, seorang yang takut akan Tuhan, yang dimana dari silsilah keturunannya, maka sebagian besar daripada keturunan Jonathan Edwards adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang hidup benar, yang memberikan kontribusi yang benar di dalam masyarakat. Banyak di dalam antara keturunan dari Jonathan Edwards itu adalah misionaris, ada orang-orang yang menjadi menjabat gubernur, wali kota, bahkan ada yang menjadi wakil presiden. Dan ini adalah sebuah gambaran bagaimana peran seorang ayah itu yang menentukan tidak hanya di dalam dirinya atau generasinya, melainkan juga kepada anak cucunya. Itu ditentukan oleh seorang ayah. Jadi kita bisa menyadari bahwa seorang ayah itu memiliki sebuah peranan yang sangat penting dan besar yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap keluarganya, khususnya terhadap anak-anaknya. Kita lihat di Amsal
pasal yang ke-13 ayat yang ke-22a. Amsal ini mengatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Terjemahan di dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa a good man leaves an inheritance to his children's children. A good man, pria yang baik. Nah, seorang pria yang baik itu adalah orang yang memberikan warisan kepada anak-anaknya. Pria itu tentunya ayah. Dan warisan apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya? Warisan harta memang baik. Kita setiap ayah, keinginan daripada ayah adalah untuk supaya anak-anak kita hidup kelak nanti berkecukupan. Dengan memberikan harta yang telah kita kumpulkan, yang kita kerja. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting yang untuk bisa diwariskan kepada anak-anak kita selain harta. Yaitu bicara mengenai keteladanan. Bagaimana seorang teladan daripada seorang ayah, itulah yang akan menentukan hidup seorang anak itu kelak. Harta bisa habis, seberapapun harta, kalau anak itu tidak diberikan hikmah dan pengertian untuk bagaimana mengelola harta itu, suatu ketika akan habis. Tetapi keteladanan yang diberikan oleh seorang ayah, itu akan diturunkan turun-temurun terhadap generasi demi generasi, dan itu yang akan kekal, itu yang akan lebih baik. Dan pertanyaannya, keteladanan seperti apa yang akan diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya? Ingat, kita saat ini bicara mengenai seorang ayah sebagai sumber yang baik. Artinya tadi bahwa yang dibawa yaitu istri dan anak-anak kita juga akan menikmati sumber yang baik itu, keteladanan yang baik. Nah, hal yang pertama adalah mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Itu adalah keteladanan yang pertama, warisan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Kita baca di Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di sini jelas bahwa engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang diajarkannya? Kebenaran firman Tuhan. Itu adalah peran, adalah fungsi daripada seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Itu adalah sebuah keteladanan yang akan diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya dengan harapan kelak ketika anak-anaknya itu juga berumah tangga, anaknya itu juga menjadi seorang sumber, seorang ayah, seorang pemimpin, mereka pun juga dapat melakukan hal yang sama. Yaitu untuk mengajarkan dan untuk membicarakannya terus-menerus di dalam keluarganya. Dan untuk hal itu tidak diperlukan seorang ayah itu lulusan sekolah teologi untuk bisa mengajar anak-anaknya di dalam kebenaran. Apa yang saudara dapat lakukan, lakukanlah. Mulailah dengan saudara untuk bisa mengadakan mesbah keluarga, mengajak istri dan anak-anak setiap hari untuk berdoa bersama. Saudara bisa membacakan dari firman Tuhan dan untuk menceritakan kembali kepada anak-anak saudara. Itu adalah sebuah keteladanan yang sangat penting, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun termasuk istri saudara. Itu adalah tanggung jawab seorang ayah yang harus dilakukan kepada anak-anaknya. Anak kami semuanya dari mulai kecil mereka homeschool.
Artinya mereka tidak pergi ke sekolah seperti biasa, melainkan mereka belajar di rumah, saya dan istri lah yang mengajar mereka. Tetapi bagian saya mengajar mereka adalah saya mengajar mereka firman Tuhan. Waktu itu, sekian belas tahun yang lalu, saya juga tidak mengerti banyak mengenai firman Tuhan. Tapi karena kurikulum yang mereka pakai itu dasarnya adalah kekristenan, maka dari buku yang mereka pelajari itu saya juga belajar. Saya mencoba untuk berperan, berfungsi sebagai seorang sumber yang baik. Yaitu untuk setiap pagi ketika sebelum mereka memulai pelajaran mereka bersama dengan istri saya, mama mereka, saya mengajak anak-anak duduk di meja makan, kita berdoa bersama, kemudian kita melihat pelajaran yang ada di dalam buku mereka mengenai istilahnya firman Tuhan. Di situ saya mulai mengajar mereka. Mengajar bukan dengan kepintaran saya, tetapi dengan hati saya. Saya mengajar, saya juga belajar untuk apa yang bisa disampaikan, saya sampaikan dengan sepenuh hati saya. Dan suatu ketika ada sebuah momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu setelah saya mengajar mereka, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya merasakan rasa syukur itu sungguh luar biasa bahwa saya bisa mengajar anak-anak saya firman Tuhan, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang harus dilakukan oleh seorang ayah untuk bisa mendidik mereka, mengajar mereka di dalam kebenaran. Dan ada hasilnya ketika saudara mulai mengajar anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 itu mengatakan seperti begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya ketika saudara memberikan teladan yang baik mulai sejak masih kecil kepada anak-anak saudara. Maka seperti saudara ketika membangun rumah, saudara membangun fondasi yang kuat pada rumah itu, pada bangunan itu. Dan pondasi yang kuat inilah yang menentukan bahwa seberapa lama bangunan itu berdiri. Ketika menghadapi hujan, angin, maka bangunan itu akan tetap kokoh berdiri. Sama ketika saudara mengajar anak-anak saudara kebenaran firman Tuhan, sejak mulai mereka masih usia muda, maka kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memberikan pondasi yang kuat ketika kelak mereka beranjak dewasa, ketika mereka menghadapi banyak tantangan mereka sendiri, mereka tidak goyah. Karena disitulah kebenaran firman Tuhan itu telah ditanam di dalam diri mereka sejak mereka masih kecil. Dan itu sekali lagi adalah fungsi seorang ayah yang memberikan keteladanan di dalam keluarganya. Itu yang pertama. Keteladanan yang kedua, warisan yang bisa diberikan kepada anak-anak adalah mengasihi ibu dari anak-anaknya. Seorang ayah itu akan memberikan sebuah teladan yang baik ketika ayah itu mengasihi ibu dari anak-anaknya. Ketika anak-anak itu melihat ayahnya, papanya mengasihi ibu mereka, mama mereka, maka disitulah anak-anak itu akan merasa bahagia. Anak-anak itu juga merasa dicintai. Mereka merasa hidup di dalam keluarga yang harmonis. Sesuatu yang akan membuat mereka kelak akan bertumbuh menjadi anak yang sehat secara mental, secara jasmani dan rohani. Dan itu yang mereka lihat setiap hari di dalam rumah ketika sang ayah mengasihi mama mereka. Itu akan mereka rekam, mereka akan melihat, mereka akan simpan. Dan mereka itu juga kelak akan melakukan hal yang sama kepada pasangan mereka. Nah,
Mengasihi ibu dari anak-anak adalah berbicara mengenai banyak hal. Tidak hanya memberikan hadiah yang mahal. Ya tentu ketika seorang ayah memberikan hadiah berlian misalnya, tentu pasti istrinya atau mama anak-anak itu akan sangat senang sekali. Apakah ada di sini ibu-ibu yang tidak senang diberi hadiah berlian? Pasti senang. Tetapi lebih daripada hadiah itu, yaitu bagaimana seorang ayah itu adalah mengasihi dengan memperhatikan apa yang menjadi keperluan daripada istrinya, mama dari anak-anak itu. Melayani apa yang menjadi kebutuhan daripada istrinya atau mama dari anak-anak itu. Contoh yang praktis adalah ketika seorang istri itu minta untuk diantar misalnya belanja. Dan maka suami ketika melihat kebutuhan istrinya itu, maka dia akan menemani. Dan ketika istrinya membawa barang belanjaan yang banyak, maka suaminya jugalah yang berperan untuk membantu istrinya mengangkati barang-barang itu. Itu sebuah tindakan yang kelihatannya sepele, tetapi itu di mata anak, itu adalah sebuah teladan. Bagaimana seorang ayah, seorang pria sebagai penjaga, pelindung keluarga, dia berfungsi dengan ia melindungi mama mereka. Untuk hal yang sepele itu saya belajar cukup lama. Secara pribadi saya baru mengerti, saya melakukan itu baru akhir-akhir ini. Sebelumnya istri saya bawa barang belanjaan, saya juga jalan membawa HP tapi saya. Tetapi hal itu setelah saya mengerti mengenai kebenaran ini, saya mulai ambil tanggung jawab. Yaitu saya belajar untuk mengambil alih beban yang istri saya lagi bawa beban belanjaan itu. Hal yang sepele, tetapi itu hal yang penting di mata anak-anak. Dan mungkin hal yang lain banyak. Ketika istri saudara sakit dan perlu untuk diantar ke dokter atau ke rumah sakit, itu adalah tugas seorang ayah yang untuk bisa direkam oleh anak-anaknya. Untuk bagaimana seorang ayah itu mengasihi istrinya dengan melayani kebutuhan daripada istri. Ketika sang istri ini lagi capek, lagi bekerja seharian ngurus rumah, alangkah baiknya apabila seorang suami ini menyediakan teh atau kopi kesukaannya. Hal-hal yang praktis, yang sepele, yang terjadi di rumah sehari-hari, itulah yang sangat diperlukan keteladanan yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Mungkin juga ketika saudara jalan-jalan ke mal seperti ini, seringkali bisa dilihat bahwa sang suami berjalan di depan, 10 meter belakangnya baru istrinya berjalan mengikuti. Berangkatnya bareng, di malnya berpisah, pulangnya bareng. Dan ini ketika anak-anak melihat ini menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu teladan yang baik. Tetapi ketika seorang suami, seorang ayah, itu bisa menunjukkan kasihnya kepada mama mereka, maka itu adalah nilai yang sangat penting yang tidak bisa mereka dapatkan di luar daripada rumah mereka. Ingat, anak ini pertama kali belajar sesuatu yang baik atau yang tidak baik adalah dari rumah, bukan dari luar. Dan dari rumah ini yang memegang peranan adalah seorang ayah yang memberikan warisan keteladanan terhadap mereka. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat seorang ayah yang memperlakukan mama mereka dengan tidak baik, apakah itu dengan perkataan yang kasar, perlakuan yang tidak baik, maka itu akan membuat hati mereka menjadi tawar, menjadi sakit hati ketika mereka melihat perbuatan ayah seperti itu. Dan itu diingatkan oleh Rasul Paulus di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21,
yang mengatakan seperti ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ketika seorang suami memperlakukan tidak baik kepada istrinya, itu pun juga akan terekam di dalam diri anak itu. Dan itu yang membuat gambar ayah di mata anak itu menjadi rusak. Dan ketika gambar ayah di mata anak itu menjadi rusak, maka anak itu akan menjadi anak yang memberontak. Dan saudara bisa pastikan bahwa kejahatan, kenakalan anak-anak yang ada di luaran itu kebanyakan 90% berasal daripada seorang ayah yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Mereka melihat itu karena itu terjadi sehari-hari di dalam rumah mereka. Dan itu yang membuat mereka menjadi benci, bahkan mereka ada yang anak yang menjadi dendam. Dan buruknya lagi, ketika mereka dewasa, ketika mereka berumah tangga, mereka melakukan apa yang mereka benci, yang mereka lihat dari perbuatan ayahnya, mereka lakukan kepada pasangannya. Itu banyak yang terjadi. Dari mana mereka melakukan itu? Mereka melihat apa yang telah dilakukan ayah mereka terhadap mama mereka. Dan tentunya kita sebagai seorang ayah tidak ingin mewariskan keteladanan yang seperti itu. Kita mau memberikan warisan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita dengan kita sebagai seorang ayah mengasihi ibu daripada anak-anak kita. Yang ketiga, warisan keteladanan yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya adalah dengan memberikan waktu yang berkualitas bagi mereka. Seorang anak itu memiliki sebuah kebutuhan untuk didengar, untuk diperhatikan. Bagi kita, seringkali kita ini seorang ayah, ketika kita ini tidak suka atau malas mendengar apa yang anak kita sampaikan. Kita merasa bahwa apa yang disampaikan anak kita itu masalah yang sepele, masalah yang kecil. Sehingga kita sering mengacuhkan mereka, kita sering menolak mereka ketika mereka mencoba untuk berbicara kepada kita. Enggak, papa lagi capek, papa enggak punya waktu untuk mendengar ceritamu. Tetapi bagi sang anak, yaitu mereka, masalah mereka yang mencoba untuk mereka bicarakan adalah masalah yang besar. Dan mereka mencoba untuk berbicara kepada ayah mereka adalah untuk mereka supaya diperhatikan. Untuk supaya mereka, orang tuanya mengerti apa yang menjadi permasalahan mereka. Dan itulah adalah peran ayah untuk menyediakan waktu buat anak-anak mereka. Untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan daripada mereka. Kelihatannya sepele tetapi itu sangat penting bagi anak-anak kita. Kalau seorang ayah tidak bisa memenuhi untuk hal ini, menyediakan waktu yang berkualitas bagi anak-anak kita. Jangan salahkan ketika anak-anak itu beranjak dewasa atau remaja, mereka akan mencari orang lain di luaran sana yang bisa mendengar mereka. Sekali lagi permasalahan yang ada di dalam anak-anak, apakah remaja dan dewasa, ketika mereka mengalami kenakalan, mereka mengalami hal-hal yang tidak baik, itu semuanya berasal dari rumah. Dan itu adalah berasal daripada peran ayah, keteladanan yang tidak diberikan dengan baik. Ada sebuah kisah. Ada seorang ayah yang bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah ini bekerja tidak mengenal waktu. Bahkan hari libur pun ayah ini bekerja. Ayah ini memiliki seorang anak yang berusia 6 tahun.
Nah, suatu kali ketika ayah ini pulang dari kerjanya pada malam hari, yang mendapati sang anak ini masih belum tidur. Anak ini ternyata menunggu papanya di ruang keluarga. Dan ketika anak ini melihat papanya datang, anak ini langsung berlari menemui ayahnya, papanya dan bertanya, "Pak, saya mau tanya, boleh enggak?" "Ya boleh dong, apa nak?" "Pak, papa ini kalau di kantor, 1 jamnya itu dibayar berapa?" "Duh, kenapa kamu tanya begitu?" "Ya Pak, aku kepingin tahu, papa kalau kerja itu dibayar berapa sih 1 jam?" Papanya dengan agak enggan mengatakan, "Ya kalau papa sih dibayar 100.000 per jamnya." Anak itu ketika mendengar hal itu, anak itu menjadi sedih dan kemudian bertanya lagi, "Pak, boleh enggak pinjam uang 50.000? Loh, papanya tambah kaget dan timbul sedikit jengkel di dalam hatinya. "Loh, kenapa kamu kok harus pinjam uang? Kamu masih kecil, enggak boleh kecil itu pinjam-pinjam uang. Apalagi nanti uang itu kamu pakai untuk beli mainan yang tidak ada untungnya. Kamu boros. Kamu jangan boros, jangan buang-buang uang. Ayo sekarang kamu masuk kamar dan tidur." Ayah ini memarahi anaknya. Dan anaknya ini dengan sedih dan menahan tangis masuk ke dalam kamarnya. Tetapi ayah ini masih berpikir, kenapa ya tiba-tiba anaknya ini kok menunggu dia, bertanya mengenai berapa rupiah yang dia bayar gitu ya per jamnya. Dan kenapa dia anak ini meminjam uang. Setelah itu ayah itu menyusul ke kamar anaknya dan bertanya, "Nak, maafkan papa ya, papa ini tadi bersikap agak kasar kepadamu. Ini ada uang 50.000 buat kamu, terserah kamu mau beli apa aja." Anak itu mengambil uang yang diberikan ayahnya dengan gembira. Langsung dia ke mejanya, menarik lacinya dan mengeluarkan kotak yang berisi uang tabungannya. Dan uang kotak itu ditumpahkan di atas meja dan ia mulai menghitung uang yang ada. Dan dia setelah menghitung, dia membawa uang 100.000 diberikan kepada ayahnya. "Pak, ini uang 100.000. Saya mau beli waktunya papa 1 jam buat besok. Papa harus pulang lebih awal untuk kita bisa makan bersama-sama." Ketika mendengar perkataan anak itu, sang ayah ini terdiam. Dan tidak terasa air matanya meleleh di pipinya. Ia yang mengira bahwa ia telah bekerja begitu keras untuk menghidupi keluarganya. Tetapi ada satu hal yang lebih penting yang ia lewatkan, yaitu ia tidak memberikan waktu bagi anak-anaknya. Ia kemudian disadarkan begitu banyak momen-momen yang penting dari anak itu yang ia lewatkan. Ia tidak bisa menghadiri mengenai kegiatan daripada anak-anaknya, apakah olahraga, musik, ia lebih memilih sibuk untuk bekerja. Dan anak tidak memerlukan itu, anak memerlukan kehadiran seorang ayah bagi dirinya. Dan itulah yang diperlukan, yang warisan keteladanan dari seorang ayah, yaitu memberikan waktu yang berkualitas bagi anak-anaknya. Nah, pertanyaannya bagaimana seorang ayah dapat memberikan warisan yang baik bagi anak-anaknya? Kita lihat di 1 Korintus 11 ayat yang ketiga mengatakan bahwa kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Artinya bahwa ketika seorang ayah itu dapat berfungsi dengan baik dan benar, maka seorang ayah ini harus tunduk kepada Kristus. Artinya ayah ini harus memiliki sebuah hubungan dengan Kristus yang sebagai kepala, yang menjadi sebagai sumber dari segala sesuatu di dalam rumah tangganya. Ketika seorang ayah ini memiliki hubungan dengan sumber daripada yang baik, yaitu Kristus itu sendiri, maka tentunya yang seperti kita tahu bahwa sumber yang baik itu akan mengalir kepada ayah itu dan ayah itu dapat meneruskan kepada keluarganya.
Tidak ada jalan yang lain untuk bisa seorang ayah mewariskan keteladanan yang baik kepada anaknya kalau tanpa berhubungan dengan sumber dari segala sumber, yaitu Kristus Yesus. Tidak ada. Justru melalui Kristus Yesuslah, itulah yang menjadi pusat daripada setiap keluarga, setiap ayah yang dapat harus berfungsi dengan baik. Nah, pada saat ini, hari yang baik ini, saya memberikan tantangan kepada para ayah untuk mau mengambil sebuah komitmen, untuk mau bertindak, untuk mulai menjadikan diri saudara berfungsi, berperan dengan baik bagi anak-anak saudara. Untuk dapat memberikan pertolongan, memberikan keteladanan kepada anak-anak saudara. Tidak ada kata yang terlambat. Mulai dari langkah hal yang kecil, mulai saudara mengambil peran. Apabila selama ini peran saudara diambil oleh istri, maka saudara mulailah mengambil alih kembali peran itu. Karena itu sangat penting bagi perkembangan daripada anak-anak saudara. Saudara sebagai seorang ayah lah yang dapat memberikan warisan keteladanan bagi mereka. Mari untuk saya bisa minta tim musik bisa naik, dan saya minta juga saudara bisa berdiri. Kita akan berdoa dan mengakhiri pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap pria-pria, setiap ayah yang ada di tempat ini. Untuk dapat berperan, untuk dapat berfungsi dengan baik, untuk menjadi sumber yang jernih bagi keluarga. Dan itu semuanya adalah karena Kristus Yesus, Tuhan yang menjadi kepala daripada setiap laki-laki, yang menjadi kepala sumber yang baik dari setiap keluarga. Kami meminta Tuhan pengampunan daripada-Mu apabila selama ini kami para ayah tidak dapat berfungsi memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak kami. Kami masih sibuk dengan kegiatan kami sendiri. Kami masih egois. Kami masih melihat kepentingan kami sebagai ayah ini jauh lebih penting daripada kepentingan anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kiranya pada pagi hari ini kami minta juga pertolongan-Mu untuk menuntun setiap kami langkah demi langkah. Bagi kami seorang ayah untuk dapat memimpin keluarga kami dengan baik seperti yang Kau kehendaki. Tanpa pertolongan daripada-Mu, maka kami Tuhan sebagai seorang ayah tidak dapat melakukannya dengan baik. Untuk kami dapat memberikan warisan keteladanan bagi anak-anak kami. Yaitu bagaimana kami dapat mendidik mereka di dalam kebenaran firman-Mu. Untuk mereka memiliki pondasi yang kuat dan mereka bertumbuh kelak di dalam kebenaran akan Kau. Untuk bagaimana kami Tuhan dapat mengasihi ibu daripada anak-anak kami. Dan juga kami dapat menyediakan waktu untuk mendengar apa yang menjadi keperluan, kebutuhan daripada anak-anak kami. Kami perlu semuanya itu pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pada pagi hari ini, bahwa kebenaran-Mu ini mengingatkan kami untuk kami berbalik, untuk kami berjalan mengikuti daripada Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Pulanglah di dalam kasih daripada Bapa yang menyertai engkau. Kasih-Nya yang tidak pernah habis, yang mengalir dari tempat yang baik, dari sumber yang jernih, yang mengalir di dalam setiap kita yang ada di sini. Untuk kita dapat mengalirkan kembali kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita, dan juga kepada keturunan kita.
Karena sumber yang baik itu berasal daripada Kristus Yesus yang akan menyertai engkau mulai hari ini dan sampai untuk kedatangan Dia yang kedua kalinya. Semua yang sudah menerima kasih Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Berikut beberapa informasi yang perlu Anda ketahui. Sejalan dengan arahan pemerintah, ICA juga menerapkan protokol kesehatan selama Anda beribadah onsite di gedung ICA. Anda wajib mengenakan masker, mencuci tangan atau juga bisa menggunakan hand sanitizer yang ada di beberapa lokasi. Dan ingat untuk selalu menjaga jarak dimanapun dan dengan siapapun Anda berinteraksi. Terima kasih sudah mendukung protokol kesehatan yang kami terapkan. Bagi para orang tua, ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu bagi anak-anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Follow ICA Kids di Instagram untuk mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan ICA Kids. Ibadah doa malam ICA masih akan dilakukan melalui Zoom pada hari Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom meeting ID-nya. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan. Anda bisa memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di gedung gereja, juga bisa melalui transfer, dan juga dengan scan QR Code yang ada di pengumuman. Kunjungi website ICA untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bila Anda butuh untuk didoakan, Anda bisa mengisi form yang ada di tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan pastoral team serta tim doa ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari ikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sudahkah Anda mencoba menyaksikan ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih menu Church di bagian bawah layar, Anda akan langsung dapat menyaksikan ibadah online ICA. Bahasa Inggris diadakan di hari Minggu jam 4 sore, ibadah bahasa Indonesia di jam 6 sore. Kami mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Church Center Apps sekarang juga. Ini merupakan cara Anda untuk bisa daftarkan diri Anda untuk hadir di ibadah onsite ICA, mendapatkan barcode yang diperlukan untuk check-in saat hadir di gedung ICA, mendapatkan informasi penting terkait ICA, dan juga menyaksikan ibadah online ICA. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Mari download Church Center Apps sekarang juga.